Siapa yang tidak suka makan mie instan? Mie instan menjadi makanan alternatif yang murah dan juga praktis. Tak heran mengonsumsi mie instan justru bikin ketagihan. Namun tahukah Anda kalau mengonsumsi mie instan dianggap sebagai penyebab berat badan bertambah? Benarkah? Lantas mana ya yang bikin cepat gemuk? Mie instan atau nasi? Dalam Hidup Sehat Plus kali ini, Dr. Ferawati Sudarma akan memberikan tips untuk Anda bagaimana cara memasak mie instan yang lezat dan juga sehat. Bagaimana caranya? Yuk kita simak. Nah, pertama kita akan bahas kandungan dari mie instan. Yang saya bahas nanti adalah mie instan produksi dalam negeri dan bukan merupakan mie instan untuk diet dan juga bukan mie instan yang berasal dari luar negeri. Dari segi kandungan, kalau kita lihat pada mie instan itu terdapat 300-400 kalori dalam satu bungkusnya. Kemudian dalam satu bungkus mie instan juga mengandung sebanyak protein 5-8 gram atau kurang lebih hanya 8%. Sedangkan lemak dalam mie instan itu cukup banyak, yaitu antara 10-15 gram atau 30-35%. Dan nomor satu kandungan tertinggi dalam mie instan adalah karbohidrat, yaitu sebanyak 55-60%. Dalam mie instan juga ditambahkan vitamin seperti vitamin A dan vitamin B. Sedangkan kandungan mineralnya antara lain adalah zat besi dan juga natrium. Selain itu, dalam mie instan terdapat kandungan lain berupa gula, sedikit serat, dan juga tentu saja perasa dan sedikit pengawet. Alasan praktis dan mudah dibuat menjadikan mie instan makanan favorit bagi sebagian orang. Namun mengonsumsi sesuatu secara berlebihan memang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Lantas bagaimana dengan mie instan? Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi mie instan yang berlebihan, yaitu lebih dari 1 atau 2 bungkus per minggunya, memberikan efek samping. Pertama, dari segi kalori. Kita sudah bahas ya tadi bahwa kalori dalam mie instan itu cukup tinggi. Apalagi jika kita mengonsumsi mie instan tidak cukup 1, tapi 2 bungkus sekali makannya. Nah, kalori yang berlebihan tadi tentu saja menimbulkan resiko obesitas. Dan ini merupakan salah satu cikal bakal dari berbagai macam penyakit. Yang kedua adalah kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu sebesar 50-60%. Kandungan karbohidrat dalam mie instan jenisnya adalah karbohidrat sederhana. Artinya, karbohidrat jenis ini cepat sekali meningkatkan kadar gula darah. Penelitian menunjukkan bahwa karbohidrat dapat menyebabkan peningkatan dari gula darah pada saat kita berpuasa. Hal tersebut penyebabnya adalah kandungan glycemic index yang tinggi dan juga glycemic load yang tinggi. Jangan lupa, dalam mie instan juga ada gula dan hanya sedikit sekali serat. Yang ketiga adalah kandungan lemak. Kandungan lemak yang tinggi didapatkan karena pada saat pemrosesan mie instan mengalami proses yang namanya deep fry. Deep fry tadi menyebabkan kandungan lemak jenuhnya sangat tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi mie instan yang terlalu sering dan terlalu banyak meningkatkan kadar trigliserid darah dan juga LDL darah. Yang keempat, yang penting dan jangan dilupakan adalah kandungan natriumnya. Kita tahu tadi bahwa dalam satu bungkus mie instan mengandung natrium atau garam sebanyak 900-1500. Anjuran konsumsi natrium yang sehat sebenarnya hanya 2300 mg per hari. Artinya apa? Artinya ketika kita mengonsumsi satu bungkus mie instan, itu sudah memenuhi setengah bahkan hampir 3/4 kebutuhan natrium dalam hari. Konsumsi natrium yang berlebihan akan berbahaya karena dapat meningkatkan tekanan darah, terutama tekanan darah diastolik. Dan bahayanya nih, resiko itu terutama didapatkan pada wanita. Bagi Anda yang sedang melakukan proses menurunkan berat badan, tentu harus menjaga pola makan Anda dengan menghindari makanan yang tinggi lemak dan juga tinggi gula. Lantas mana ya yang bikin cepat gemuk? Mie instan atau nasi? Mana sih antara nasi dan mie instan yang bikin kita cepat gemuk? Nah, sekarang kita bandingkan ya antara mie instan dengan nasi, mana yang cepat membuat gemuk. Nah, yang pertama, dalam satu bungkus mie instan, ini karbohidratnya atau total kalumenya sebanyak 80 gram. Sedangkan berikut adalah nasi sebanyak 100 gram. Dalam satu bungkus atau satu porsinya mengandung 300-400 kalori. Sedangkan dalam 100 gram nasi atau dalam satu porsi nasi hanya mengandung 175 kalori. Jadi, dari segi kalori, mie instan yang lebih banyak. Nah, peningkatan konsumsi kalori tentu saja berhubungan dengan obesitas. Jadi, mana yang lebih cepat buat gemuk? Mie instan jawabannya.
sudah jelaskan bagaimana tips mengonsumsi mie instan. Nah, kali ini Dr. Vera akan berbagi tips bagaimana mengolah mie instan yang lezat, namun kebutuhan nutrisinya juga dapat terpenuhi. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita akan membahas cara memasak mie instan yang sehat, lezat, tapi tetap terjaga keamanan dan kesehatannya. Berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Pertama, tentu saja mie instan yang sudah direbus. Jangan sampai terlalu matang, cukup setengah matang. Kemudian berikutnya adalah protein yang kita ambil dari telur, kemudian daging ayam sebanyak 40 gram, kemudian ada bawang merah, bawang putih sebagai penambah bumbu dan rasa, dan juga sayur mayur, bisa berupa wortel, tomat, dan juga daun bawang dan juga caisim, atau pilihan sayur yang dibutuhkan oleh pemirsa sekalian. Dan terakhir kita tambahkan bumbu-bumbu yang berasal dari mie instan. Nah, sekarang kita persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Sudah dipersiapkan tadi mie yang sudah direbus, kemudian kita persiapkan bahan-bahannya, bumbu dapurnya berupa bawang merah dan bawang putih. Nah, sekarang kita mulai proses pemasakan dari mie instan. Ya, kita mulai dengan memasukkan bumbu mie instan, yaitu minyaknya saya menggunakan yang berasal dari kemasannya. Baik, setelah minyaknya mulai panas, kita mulai memasukkan bumbu, yaitu bawang merah dan bawang putih. Nah, berikut saya akan tambahkan proteinnya yang berasal dari telur. Kalau dilihat di sini, saya hanya menambahkan 1 putih telur. Kenapa sih tidak ditambahkan kuning telur? Karena ternyata jika saya menambahkan kuning telur, maka lemaknya akan semakin tinggi. Jadi yang awalnya sebanyak 30-35% bisa naik menjadi 40%. Oke, selain itu untuk menambahkan kembali jumlah proteinnya, maka saya menambahkan protein lain yang berupa ayam. Nah, pemirsa di sini bebas ya untuk menambahkan jenis protein lain. Boleh seperti udang misalnya, atau juga boleh cumi juga boleh ya. Ini sudah mulai tercampur dan sudah mulai matang baik telur dan juga ayamnya. Nah, baru deh kita masukkan sayur-sayuran. Nah, di sini saya menganjurkan penggunaan sayuran sebanyak 100 gram. Nah, sayuran ini tadi yang sudah kita potong, jangan lupa pemirsa cuci ya, supaya bersih dan tidak juga terhindar dari berbagai macam kuman-kuman. Tambahkan sedikit air. Ya, tunggu sebentar ya sampai tercampur rata, baik dari sayurnya juga matang ya, dan proteinnya juga cukup matang. Nah, kalau sudah mulai layu sayurannya, kita tambahkan mie instan yang sudah direbus tadi. Ya, kita masukkan, aduk rata. Nah, buat pemirsa yang senangnya kering, ya cukup sedikit aja dari air putihnya tadi ya, air matangnya. Tapi kalau suka yang sedikit agak basah, boleh ditambahkan lagi. Nah, saya tambahkan sedikit ya, supaya lebih tercampur rata dan juga lebih basah ya. Dan terakhir, nah ini dia nih bumbunya. Tadi kita sudah bahas ya, dalam bumbu mie instan itu cukup tinggi natriumnya. Maka saya hanya menyarankan pemberian mie instan ini bumbunya sebanyak setengahnya aja. Menghemat natrium, jadi lebih sehat dan kandungan natriumnya tidak terlalu tinggi. Oke, dan terakhir untuk penambah rasa saya memberikan daun bawang. Nah, jika kita biasa mengurangi konsumsi banyaknya natrium, maka lama-kelamaan lidah kita juga akan lebih sensitif terhadap banyaknya natrium. Baik, sudah jadi sepertinya mie instan kita yang sehat kali ini kita akan menaruh di penyajian. Nah, jadi kan sekarang
kita menghasilkan mie instan yang cukup mengenyangkan karena cukup banyak porsinya, tetapi juga kandungan gizinya sudah terpenuhi karena cukup seimbang. Saya Dr. Ferawati Sudarma, MGisi SPGK, untuk Hidup Sehat Plus.